citasi yang hasil referensi yang sudah kita temukan sebelumnya. Kemudian pada kali ini kita akan melakukan citasi melalui Mendeley ataupun Zotero. Jadi saya izin share materinya Bapak Ibu sekalian terkait dengan Mendeley dan Zotero, gitu ya. Jadi sebelumnya Bapak Ibu sekalian sudah siap untuk kita sama-sama belajar ya? Ya, Bu. Ya. Sudah terlihat tampilannya? Oke, sudah terlihat. Nah, jadi judulnya pada kali ini adalah manajemen referensi dengan Mendeley dan Zotero. Jadi kita coba brainstorming terlebih dahulu. Nah, Bapak Ibu sekalian, apakah Bapak Ibu pernah mendengar yang namanya Mendeley ataupun Zotero, atau mungkin kadang-kadang sudah pernah melakukan gitu ya, melakukan proses citasi dengan menggunakan Mendeley ataupun Zotero? Bagaimana nih kira-kira Bapak Ibu sekalian? Belum pernah ya? Bu Septi, gimana Bu Septi? Kabarnya Ibu? Sudah siap belajar Ibu kita? Oke, jadi mungkin bagi Bapak Ibu sekalian istilah dari Zotero ataupun Mendeley itu masih asing ya, masih asing. Nah, ini Mendeley ataupun Zotero ini sudah sering digunakan di kalangan akademisi, peneliti ya, mahasiswa-mahasiswa di mana mereka menggunakan Zotero ataupun Mendeley ini untuk melakukan citasi atau memudahkan proses citasi dari suatu referensi yang dituju, gitu ya. Jadi tidak lagi harus menulis secara manual ya. Kadang-kadang kita ketika mencitasi suatu referen, kemudian kita menulis daftar pustakanya itu secara manual. Tapi jika menggunakan Mendeley ataupun Zotero ini, kita bisa secara otomatis nanti apa saja yang sudah kita citasi di dalam apa saja proses citasi yang kita lakukan di reference, semuanya itu bisa tercantum di dalam daftar pustaka. Jadi tidak ada lagi istilahnya copy paste, tetapi sumbernya tidak jelas dari mana, gitu ya. Tapi semuanya yang kita citasi itu semuanya tercantum di dalam daftar pustaka melalui Mendeley ataupun Zotero ini. Oke, coba kita lihat ya. Nah, tadi saya menyebutkan kata-kata citasi ya. Kita lihat citasi itu apa ya? Citasi itu merupakan rujukan ya kepada suatu referensi. Nah, kemarin kita sudah melakukan bagaimana proses kita mencari beberapa referensi ya. Referensi yang kita lakukan itu kita cari melalui Google Scholar ya, istilah Google Scholar, kemudian melalui Sinta juga bisa ya, kemudian melalui DOAJ, ScienceDirect dan sebagainya. Nah, jadi proses citasi itu adalah proses merujuk kepada suatu referen. Jadi ketika kita menulis, nah kita merujuknya kemana? Kita itu melakukan citasi, melakukan rujukan itu kemana? Jadi sudah jelas ya, kepada siapa kita merujuk ketika kita menulis sesuatu. Nah, jadi dengan citasi pembaca dapat mengetahui rujukan yang digunakan dalam citasi tersebut. Itu ya citasi ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kenapa kita harus melakukan
sudah tidak ada. Karena kenapa? Sumber rujukannya itu sudah jelas gitu ya. Jadi ketika kita mencitasi merujuk kepada sesuatu, maka sumbernya itu sudah jelas. Jadi apapun yang kita citasi melalui Zotero ataupun Mendeley ini bisa semuanya tercantum di dalam daftar pustaka, sehingga pelatihan itu bisa terlihat. Oke, kita lanjut. Kemarin juga saya juga menjelaskan ya ataupun memberikan informasi kepada Bapak Ibu sekalian macam-macam gaya citasi. Nah, gaya citasi seperti yang kemarin kita belajar itu ada apa citation style ya. Kadang-kadang orang menyebutkan IPA ya, IPA citation style. Nah, jadi kemudian ada juga yang IEEE gitu ya. Kemudian ini kenapa ada gaya-gaya ini? Ada macam-macam gaya citasi ini. Jadi ketika Bapak Ibu misalnya nanti akan mempublikasikan tulisan Bapak Ibu di dalam sebuah jurnal ataupun di dalam sebuah konferensi proceeding, nah mereka biasanya merujuk kepada salah satu gaya citasi. Nah, jadi nanti ketika mereka mengatakan nanti gaya citasi di dalam tulisan kami ini merujuk kepada IPA citation style, maka kita harus menyesuaikan gaya citasi ini sesuai dengan permintaan dari rumahnya ya, sesuai dengan permintaan dari jurnalnya ataupun dari postingnya. Jadi ketika kita menulis kita harus menyesuaikan. Nah, ini yang menjadi kemudahan ketika kita melakukan proses citasi menggunakan Mendeley ataupun Zotero ini, maka gaya-gaya citasi ini tidak lagi kita lakukan secara manual, Bapak Ibu. Jadi kita hanya kita merujuk, kemudian kita bisa memilih ya gaya citasi itu yang mana, tinggal kita pilih saja, nanti secara otomatis gaya citasi itu akan muncul sesuai dengan pilihan itu. Jadi tidak perlu lagi menulis secara manual. Kalau pengalaman dulu ya ketika saya kuliah magister, masih prosesnya itu masih manual ya. Jadi ketika menulis citasi itu banyak sekali salahnya dalam daftar pustaka. Ada tinggal koma, ada titik itu dipermasalahkan oleh dosen pembimbing karena salah gitu ya. Tapi kalau kita sudah menggunakan Zotero ini sudah tidak lagi kita lakukan secara manual sehingga memudahkan kita. Jadi titik koma itu memang sudah secara otomatis disesuaikan dengan gaya-gaya citasi yang kita pilih. Oke. Nah, kemudian kenapa hari ini saya mencoba untuk membagikan ada dua web ataupun program komputer. Yang pertama itu Mendeley, yang kedua itu Zotero. Nah, Mendeley dan Zotero ini sama-sama program yang dikembangkan untuk melakukan ataupun mengelola proses citasi ya. Di situ bisa mencari data penelitian, bisa mencari bisa dilakukan proses citasi, bisa dilakukan proses menemukan sebuah sumber referensi secara otomatis gitu ya, melalui Mendeley dan Zotero. Nah, nanti lebih lanjut bagaimana perbedaan antara Mendeley dan Zotero, Bapak Ibu bisa nanti kita melakukan ataupun menarik kesimpulan secara bersama-sama setelah kita melihat secara terperinci apa itu Mendeley dan apa itu Zotero. Nah, itu nanti juga kita akan melakukan proses latihan bagaimana cara kita menggunakan Mendeley dan juga Zotero. Nah, jadi di sini Bapak Ibu sekalian disebutkan bahwa Mendeley ini dikembangkan oleh Elsevier ya. Kemudian ada beberapa platform dari Mendeley, ada Mendeley Desktop, Mendeley Reference Manager, dan Mendeley Web. Nah, saya biasa menggunakan Mendeley Desktop. Mendeley Desktop ini dia punya keunggulan. Keunggulannya itu adalah ketika dia tidak harus selalu terhubung dengan internet ya. Ketika kita tidak terhubung dengan internet, kita masih
Nah, bentar Bapak Ibu. Ketika proses install Microsoft Word makin ini, usahakan Microsoft Word-nya itu sedang tidak nyala gitu ya, sedang off dulu. Ketika proses ini sudah selesai, maka masuklah ke Microsoft Word Bapak Ibu sekalian. Nah, ini tampilan Microsoft Word-nya. Ketika sudah terhubung dengan Mendeley, maka di reference, di area reference ini akan muncul seperti ini. Akan muncul tampilan seperti ini. Sudah ada insert citation, sudah ada grafik. Nah, di sini American. Nah, ini kita bisa memilih ya, memilih gaya-gaya citasi yang akan kita gunakan. Di sini kita bisa memilih sesuai dengan tulisan kita ini mau kita masukkan ke mana. Ya, nah, misalnya masukkan ke jurnal yang mana, kemudian permintaan dari jurnal tersebut kita harus menggunakan gaya citasi yang mana. Nah, di sini kita nanti bisa memilih, ya Bapak Ibu sekalian. Nah, selanjutnya Bapak Ibu kita coba latihan ya, coba latihan bagaimana memasukkan referensi-referensi yang sudah kita download, ya, yang sudah kita tarik ke dalam Mendeley, kemudian kita coba hubungkan dengan tulisan kita yang ada di Microsoft Word. Jadi untuk lebih lanjutnya nanti mungkin kita bisa latihan. Tapi sebelum latihan saya coba menjelaskan terlebih dahulu ya, mencoba untuk menjelaskan terlebih dulu sampai dengan selesai. Nanti kita lihat ya. Nah, jadi ini adalah tulisan ya, tulisan. Misalnya saya lagi buat penelitian ataupun laporan penelitian, ataupun saya lagi buat misalnya lagi buat artikel untuk saya submit di sebuah jurnal ya. Jadi saya sedang menulis tentang motivasi. Nah, jadi di sini sudah ada tulisan saya, hasil dari bacaan saya terhadap beberapa sumber referensi. Ya, saya sudah membaca terlebih dahulu beberapa sumber referensi, kemudian saya menulis ya, menulis. Jadi dari hasil tulisan ini, kemudian saya ingin mencantumkan rujukan, saya mensitasi dari sumber referensi ini dari pendapat ahlinya siapa, gitu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian silahkan klik ya, misalnya sudah menulis. Nah, di akhir ini kita mau memberitahukan bahwa yang ini adalah pendapat dari si A, gitu ya. Nah, kemudian letakkan kursor di ujung sini, kemudian insert citation. Insert citation, maka akan muncul seperti ini. Nah, tampilan seperti ini. Kemudian Bapak Ibu silahkan klik go to Mendeley. Ya, go to Mendeley. Nah, setelah go to Mendeley, nanti akan masuk ke dalam rumah Mendeley. Nah, langsung masuk ke rumah Mendeley. Jadi dari Microsoft Word nanti langsung masuk ke rumah Mendeley. Nah, jadi di sini Bapak Ibu sekalian, saya sudah memasukkan sumber-sumber referensi yang saya rujuk itu ya ke dalam Mendeley. Nah, bagaimana proses memasukkannya? Nah, di sini coba saya beritahukan ya Bapak Ibu sekalian. Jadi di sini di add, ini kita bisa memasukkan secara manual, bisa memasukkan secara file, misalnya file PDF yang sudah kita download beberapa hari sebelumnya, kemudian kita masukkan semuanya ke dalam Mendeley. Ya, kita masukkan semuanya ke dalam Mendeley. Nanti tinggal kita pilih saja yang mana sumber referensi yang merujuk kepada tulisan yang sedang kita tulis. Nah, jadi tulisan saya tadi kira-kira itu merujuk kepada tulisan yang saya lingkarin, ya kan? Yang saya lingkarin merah ini. Jadi langkah yang pertama adalah silakan klik di tulisan ini. Kemudian langkah yang kedua itu adalah klik side. Ya, klik side yang di atas. Setelah itu nanti langsung secara otomatis langsung masuk lagi ke halaman Microsoft Word-nya. Nah, jadi langsung masuk ke Microsoft Word gitu, beralih secara otomatis. Maka rujukannya itu langsung masuk secara otomatis ya di dalam
akan muncul secara otomatis. Nah, tetapi yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu adalah yang pertama adalah letakkan kursor ya, di mana tulisan daftar pusaka ini mau kita masukkan untuk daftar ininya, daftar rujukannya. Jadi klik di bawah tulisan daftar pusaka, kemudian klik insert bibliografi. Ya, klik insert bibliografi, maka nanti akan muncul secara otomatis daftar rujukan kita yang telah kita rujuk di atas. Mungkin kalau untuk sekarang itu masih bingung ya, masih bingung karena ini pembahasannya ini apa namanya belum kita praktekkan. Mungkin nanti ketika kita sudah praktek sudah mulai mengarah, sudah mulai terarah maksud dari yang saya sampaikan itu seperti apa ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ketika sudah selesai daftar pustaka, maka sudah selesailah proses menggunakan aplikasi Mendeley ini di dalam proses sitasi bahan rujukan, gitu ya. Nah, kira-kira ada pertanyaan? Oke, Bu Yuliana, udah mau bertanya mungkin? Bu, belum ada. Belum ada. Oh ya, silakan Ibu Hertini. Oke, Ibu, kalau saya lihat tadi menggunakan media itu begitu praktis ya. Berarti tapi di hasil akhir biasanya saya menggunakan apa ya? Oke. Tapi di hasil akhir nanti apakah sama? Sama. Oh sama gitu. Sama. Jadi gini, kalau gaya sitasi Ibu kan bisa merujuk ke gaya sitasi IPSA, APASTA gitu ya. Nah, jadi pada proses di awal itu kita bisa memilih. Di sini Bu, pilihannya itu di sini. Kita bisa memilih apa ataupun IEEE gitu ya. Nanti misalnya ketika kita sudah proses selesai nih, nah gaya sitasi yang kita lakukan itu masih salah pilihan. Nah, kita bisa rubah. Di sini, nanti akan berubah secara otomatis. Oh gitu. Ya. Tapi prosesnya saya lihat ini ya, kalau sampai di akhir sampai insert bibliografinya masih sama cara-caranya gitu ya. Iya. Sama semuanya. Gimana Bapak Ibu sekalian, kita praktek langsung? Nanti ya prakteknya dari saya dulu ya. Ketika saya sudah selesai praktek, nanti ada perwakilan dari Bapak Ibu sekalian bisa praktek bagi yang sudah download Mendeley-nya. Nah, gitu ya, Mendeley desktop. Mungkin ada Bapak Ibu yang sudah download, kita bisa sharing praktek gitu ya. Boleh ya? Nah, saya izin stop sharing ini dulu. Sudah terlihat ya Bapak Ibu sekalian? Mohon maaf Ibu Lili bisa bantu saya untuk merekam, mungkin nanti ada peserta yang membutuhkan rekaman tempatnya lagi di rumah. Nah, ini ya Bapak Ibu sekalian. Di sini tandanya saya sudah melakukan proses sitasi menggunakan Mendeley. Ketika saya klik di sumber referensi ini, dia sudah berwarna kayak terblok kayak gitu ya. Nah, ini coba saya hapus dulu supaya kita ulangi ya, ulangi proses sitasinya.
Indo ya. Ya. Ini bergerak tidak sekarang? Belum kok, belum. Belum ya. Oke, stop share dulu. Yang ini sudah Bapak Ibu? Ya sudah Pak, sudah Bu. Ya. Nanti di add file ya, add file. Nanti kita mencari sumber referensi yang sudah pernah kita download, yang sudah kita simpan misalnya ya. Sebaiknya dia harus pakai PDF ya Bapak Ibu sekalian ya. Di sini ada. Nah, ini udah masuk ya, udah masuk. Silakan nanti berarti punyanya si Kim gitu ya, penulisnya Kim. Nah, kemudian kita coba ke Microsoft Word, kita sudah masukkan tadi. Kemudian kita ke Microsoft Word lagi, insert citation, go to Mendeley. Nah, ini punya Kim tadi. Kemudian slide. Macet lagi Bu. Mati Bu. Oh, mencet lagi. Oke, sebentar. Tadi kan kita sudah memasukkan ya, sekarang memasukkan. Kemudian di sini seperti biasa insert citation, go to Mendeley, yang Kim ini tadi yang bisa kita masukkan. Nah, jadi seperti ini ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau misalnya penulisannya itu, ini coba kita lihat bersama-sama. Ini pendapat ahli, kemudian ini sumber rujukannya ya di akhir. Tulisannya seperti ini, dalam kurung, kemudian nama, kemudian tahun ya. Tetapi kalau misalnya ini di awal menurut ini ya, dia
barangkali salah satu. Oh, boleh, boleh. Boleh, boleh. Ini saya sudah melakukan praktek ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian yang ingin praktek bagaimana cara menggunakan Mendeley, tapi sudah dipastikan bahwa Bapak Ibu sudah melakukan download terlebih dahulu terhadap aplikasi Mendeley Desktop. Ya. Silakan. Atau yang belum download, kita coba proses dari download terlebih dahulu. Ada yang mau coba, Bapak Ibu? Tidak ada? Atau bagaimana kalau saya yang menunjuk? Yang ready di depan laptop ataupun komputer ada? Sudah ada yang angkat tangan itu, Bu? Oh, sudah ada. Pak Alfian. Pak Alfian. Di mobil. Atau Bu? Ya, Bapak mau bertanya atau bagaimana, Pak? Ya, silakan, Pak. Ya, silakan, Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfian Bu dari SMA Negeri 2 Penuka Utara Kabupaten Pati. Nah, saya mau tanya Bu, untuk mengenai tadi kan ada otomatis Bu ya untuk pembuatan suatu event Mendeley sendiri kan gitu kan. Namun kan mengingat di beberapa universitas kan punya gaya selingkuh masing-masing. Termasuk diantaranya juga kan untuk teknik mengutip itu kan ada perbedaan-perbedaan antara kampus A dan kampus B dan seterusnya kan kayak itu. Apakah di penggunaan Mendeley itu sendiri mengakomodir keseluruhan dari varian-varian yang muncul dari varian gaya selingkuh dari setiap kampus itu sendiri Bu. Lalu bagaimana kalau misalkan kita menggunakan Mendeley, namun nanti hasil waktu diujiannya nanti itu tidak sesuai dengan gaya selingkuh yang berlaku di kampus tertentu seperti itu Bu. Apakah bisa diubah atau bagaimana? Nah, mohon jawabannya Bu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Alfian. Bagus sekali ya pertanyaannya ya. Jadi, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa di aplikasi Mendeley ini itu bisa kita sesuaikan Bapak Ibu sekalian. Seperti yang kita praktekkan tadi terakhir ya. Jadi proses citasi itu bisa disesuaikan dengan gaya selingkuh ya. Kadang-kadang kalau misalnya di rumah jurnal di masing-masing rumah jurnal itu punya gaya selingkuh ataupun template-nya masing-masing gitu ya. Ada yang meminta citasi itu menggunakan IPISTA, ada yang meminta menggunakan IEEE, ada yang meminta menggunakan bla 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 gitu ya. Nah, itu bisa Bapak Ibu. Jadi di Mendeley ini itu bisa kita pilih sesuai dengan gaya selingkuh yang diminta. Meskipun pada saat di awal citasi kita belum memilih gaya selingkuhnya, tapi pada saat di akhir ketika sudah masuk semua, sudah proses editing akhir, kita bisa memilih dan itu akan berubah secara otomatis. Nah, jadi di Mendeley juga ketika kita insert ataupun kita memasukkan file di mana file ini misalnya sumbernya itu belum lengkap gitu ya, belum lengkap. Nah, itu kita boleh mengedit ataupun boleh menambahkan sesuai dengan sumber yang jelas gitu. Kadang-kadang kan memang kita harus melakukan proses editing lagi gitu ya, karena kenapa? Kadang-kadang artikel yang kita tulis itu belum sinkron dengan aplikasi yang ada di Mendeley ini, sehingga ketika tulisan yang kita masukkan ke dalam Mendeley ini belum sinkron dengan Mendeley-nya, teknik penulisannya misalnya gitu ya, maka itu ada proses pengeditan lebih
sesuai atau tidak gitu ya. Sehingga proses plagiat ketika membuat tulisan itu bisa dikatakan mungkin bisa mencapai 50% lebih. Tetapi kalau misalnya kita membaca, memang proses kita membaca, mencari sumber referensi yang jelas, kemudian kita menggunakan Mendeley dalam proses citasi, maka apapun yang kita cantumkan di dalam referensi pasti akan secara otomatis ada di dalam daftar pustaka. Ya, jadi mungkin Bapak Ibu nanti yang akan melanjutkan kuliah S2 atau S3 gitu ya, maka di kampus juga disarankan menggunakan Mendeley biasanya, karena biasanya pembimbing ataupun promotor pasti akan melihat ya sumber referensinya ini apakah update ataupun hanya sekedar copy paste dari beberapa tempat yang lain. Nah, ketika kita menggunakan Mendeley maka bisa dipastikan sumber referensi kita itu ada sumber referensi yang update dan memang dalam ketangkapan tulisan itu ada proses menulisnya itu benar. Itu ya Bapak Ibu sekalian. Oke, mungkin Ibu Sumarni mau praktek Ibu? Boleh Bu? Ya, silakan. Saya belum bisa share screen saya Bu. Oke, baik. Ibu Lili, boleh dibantu Ibu Sumarninya dijadikan co-host? Ya. Udah, oke. Oke, silakan Ibu Sumarni. Mohon izin untuk Bapak Ibu yang lain. Saya mulai dari awal saja, Bu. Dari sini. Betul Bu? Dari Ya. sini saya Bu. Iya, boleh. Nah, kemudian berada ini Bu ya. Ya, benar. Nah, tadi kan Mas sudah tunjukkan saya. Ini sudah ada di sini Bu. Ya. Saya open. Perlu tidak Bu register for free? Belum tampil. Oh, no, tidak perlu, Bu. Yang ini aja, yang di bawah aja itu. Open Bu ya. Iya. Mungkin di cancel dulu yang satu Bu, di show all. Oh, tidak udah muncul, oke. Terus RAM Bu ya. Iya, ya, tapi masih hitam ini, tampilannya masih hitam Bu. Mungkin agak sedikit delay ya. Ya mungkin Bu. Ya, di run. Saya next ya Bu ya. Ya. Ayo Bu. Ya, Ibu mungkin boleh tolong di stop dulu, kemudian dilanjutkan lagi nanti di share screen lagi ulang, karena tampilannya masih hitam. Ini belum
Seperti ini Bu tampilannya Bu. Atau Ibu mungkin belum selesai proses installnya, mungkin belum selesai Bu, atau bagaimana? Tapi di desktop sudah ada. Di Mendeley desktopnya sudah ada tanda itu Bu. Mendeley desktopnya sudah ada. Sudah Mungkin perlu di restart dulu laptopnya ataupun komputernya gitu ya. Tapi proses Ibu tadi, proses downloadnya itu saya rasa sudah berhasil. Gitu. Tadi kan kendalanya itu adalah di Microsoft Word itu belum tampil Mendeley-nya. Kenapa gitu ya? Nah, saya coba kita lihat ya di Mendeley itu bagaimana cara mengaktifkan Microsoft Word-nya. Coba share. Ya, sudah tampil Mendeley saya Ibu ya. Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi sebentar. Nah, jadi kliknya di sini Bu, di tools. Ya, di tool. Kemudian kan ada nih install Microsoft Word plugin. Ya, nanti diklik aja di sini, di install Microsoft Word plugin. Ketika Bapak Ibu sudah klik di sini, maka nanti secara otomatis di Microsoft Word-nya itu akan tampil seperti ini. Akan tampil seperti ini di referensinya. Iya. Nah, ketika sudah tampil seperti ini, maka proses citasi menggunakan Mendeley sudah bisa kita lakukan. Ya kan? Misalnya saya coba satu lagi ya, saya coba satu lagi. Ini kursornya saya letakkan di sini, kemudian insert citation, kemudian go to Mendeley, kemudian saya pilih yang mana sumber rujukan yang saya rujuk tadi, misalnya yang ini ya. Kemudian klik site, kemudian akan langsung muncul kemana kita citasi tadi ya, MOOC Rower. Nah, kira-kira di daftar pustaka sudah muncul atau belum? Sudah ada langsung secara otomatis muncul di daftar pustaka yang MOOC Rowernya ini. Oke ya, jadi tahapan-tahapannya itu seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang saya coba untuk berbagi bagaimana cara kita mengedit ya, mengedit sumber, misalnya sumbernya itu belum sempurna gitu ya, yang sudah kita masukkan. Nah, saya coba masukkan misalnya add file. Sebentar, saya belum share ya. Oke, add file. Di sini kita bisa mengedit Bapak Ibu sekalian ya, bisa mengedit misalnya ketika ini sudah benar ya, sudah benar tulisannya. Ada yang masih salah? Nah, ini misalnya ini ya, nama judul artikelnya ini. Kemudian authornya ini, tapi nama jurnalnya tidak ada. Apakah kita bisa menambahkan? Bisa. Kita bisa menambahkan misalnya ini nama jurnalnya itu adalah jurnal administrasi pendidikan misalnya ya, nama jurnalnya itu. Kemudian volume 1, kemudian halaman 12 sampai dengan 18. Ketika kita sudah menambah secara otomatis, maka nanti yang mana ini? Jadi yang ini ya. Maka nanti ketika kita mau melakukan citasi di Word, akan muncul secara lengkap ya, akan muncul secara lengkap sesuai dengan apa yang kita tambahkan. Misalnya
biasanya ini kenapa kita lakukan penambahan ya seperti yang saya sampaikan tadi ya, kadang-kadang tidak sesuai, kadang-kadang di halaman munculnya nama gitu ya, nama penulis, sedangkan judulnya itu, judul tulisannya itu munculnya di outdoor. Kadang-kadang juga di jurnal ini judul di sini ya, sedangkan di sini nama jurnalnya. Jadi apa namanya ya, tidak sesuai ya, tidak sesuai dengan rumahnya. Ada kita temukan artikel-artikel yang seperti itu, makanya perlu adanya proses editing di sini. Tapi kalau misalnya jurnalnya itu misalnya jurnal yang bagus ataupun jurnal dari yang terakreditasi, biasanya sudah langsung otomatis bagus gitu. Apa namanya, kata letaknya di sini tuh secara otomatis sudah baik gitu ya. Oke, jadi mungkin Ibu ya, saya stop share. Ibu maaf, Ibu apa tadi Bu, saya Bu Sumarni, bagaimana Ibu, apakah bisa kita lanjutkan atau Ibu masih mau mencoba? Ini keluar Bu, tapi editingnya warnanya hitam, tetapi ininya ada Bu, substitutionnya ada, stylenya ada, biografinya ada, tapi warnanya masih hitam Bu. Warnanya masih hitam ya. Maksudnya ketika Ibu share screen warnanya hitam. Iya, ketika saya buka Word, itu ya sudah muncul. Oh, sudah muncul. Oke. Ya, tetapi kalau ini kan warnanya merah kan Bu. Merah benar. Nah ini warnanya masih hitam, tetapi di situ sudah lengkap, ada manager source-nya, ada insert citation-nya, ada biografinya gitu. Iya. Itu kenapa berwarna hitam? Saya juga nggak ngerti Iya. kenapa ya. Saya juga nggak ngerti kenapa bisa berubah hitam. Tapi yang penting Bu, kontennya itu sudah sesuai gitu ya. Iya, sudah. Kontennya sudah sesuai. Ya boleh, silakan Ibu Sri. Jadi ketika kita sudah masuk welcome dengan desktop, itu ada akhirnya sama password Bu. Sebentar Ibu, Ibu menginstalnya itu mungkin yang reference. Jadi kan dia ada beberapa ya, ada yang menilai reference, ada yang menilai desktop. Tapi kalau saya biasanya menggunakan yang menilai desktop. Karena kenapa? Bedanya kalau menilai reference itu dia harus terhubung dengan internet. Gitu. Tapi kalau yang desktop tanpa ada internet pun kita masih bisa menggunakan. Gitu Ibu. Karena kita buka ini memang pertama tadi materi reference ya, kemudian diulang ke materi desktop. Materi desktop, jadi sebaiknya dibuka. Mungkin Ibu, iya, keluar lagi boleh. Mungkin Ibu mau share Bu. Ya, Ibu Lili mohon izin Ibu Sri Purwati atau Bu Sumarni tadi dicoba-coba aja dulu Bu ya. Nanti kalau misalnya ada kendala boleh ditanya lagi. Kita coba dengan Bu Sri Purwati dulu. Boleh ya Bu Sumarni ya? Ibu Sumarni? Silakan Bu. Oke. Oke, baik. Bu Sri Purwati, Ibu Lili, mohon bantuannya. Sudah. Oke, silakan Bu Sri.
Ibu diklik open Bu di Mendeley-nya di bawah diklik open. Bu Sri Purwati diklik open Bu. Ibu Sri, Ibu suaranya nggak ada Bu. Ibu, are you okay di sana? Sinyal kali Bu. Oh iya sinyal. Iya sinyal ya. Lagi hujan ya. Hujan Cuaca deras. buruk Bu. Cuaca buruk. Cuaca buruk ya. Waduh. Ini Ibu Sri, bagaimana kabarnya Ibu Sri? Tak gerak. Saya tidak gerak Ibu, suaranya pun tidak ada Ibu. Ibu baik-baik aja di sana Bu. Kayaknya gangguan. Nama pihak. Oke. Jadi memang mungkin, nah oke. Usianya masih ada? Mungkin pada saat proses download juga membutuhkan daya internet yang lebih gitu ya. Jadi digunakan untuk dua, download dan juga Zoom. Mungkin itu juga menjadi suatu kendala. Oke, Bapak Ibu sekalian, yang penting materi dasarnya Bapak Ibu sudah paham. Ya, proses lanjutan dari sini memang kita membutuhkan latihan yang banyak. Ya, jadi nanti kita mencoba dengan latihan-latihan ya terkait dengan bagaimana cara kita bisa menggunakan aplikasi Mendeley ini untuk memudahkan kita melakukan melakukan citasi, saya jadi sampai salah ya, melakukan citasi terhadap penulisan kita secara benar. Kali keluar tadi Bu. Iya, saya khawatir ya. Kemana tadi? Keluar Bu dia Bu. Iya, karena mungkin Ibu kan karena daya internet yang membutuhkan lebih banyak ya, proses download dan juga Zoom itu jadi kayak Ngehang. seperti ya ngehang gitu ya, ngehang. Boleh nanti Coba lagi. iya boleh kok. Begini aja Bu, nanti proses kita mencoba masing-masing karena kita masih ada satu materi lagi tentang Zotero. Ya, kita lanjutkan dulu dengan materi Zotero. Tapi Bapak Ibu sekalian jangan khawatir, jangan sampai bingung ya antara Mendeley dengan Zotero karena sebenarnya prosesnya itu sama ya, hampir sama antara Zotero dan Mendeley. Nah, jadi bagi Bapak Ibu misalnya mau menggunakan Mendeley boleh, mau menggunakan Zotero juga boleh. Nah, sebagai informasi tadi saya membaca di aplikasi Mendeley-nya itu bahwa per 1 September nanti proses download Mendeley itu sudah tidak bisa dilakukan gitu ya. Jadi kalau misalnya mau download Mendeley, download dari sekarang. Tapi kalau udah 1 September nanti udah nggak bisa download lagi Mendeley-nya. Jadi hanya kita bisa gunakan, tapi untuk mendownload dari awal itu sudah tidak bisa per 1 September. Tadi informasinya seperti itu ya. Nah, jadi kalau untuk amannya itu bagaimana Bu? Amannya ya mungkin kita beralih ataupun menggunakan Zotero juga boleh. Ya, kira-kira masih bisa gunakan Mendeley? Masih bisa. Jadi bagi Bapak Ibu yang sudah pernah mendownload masih bisa digunakan Mendeley-nya. Bagi yang belum mendownload, jadi kalau udah 1 September nanti sudah tidak bisa lagi melakukan proses download. Oke, saya izin share untuk materi selanjutnya tentang Zotero. Ini masih ada ganggu.
adalah reference manajemen. Ini manage reference sehingga kita tidak perlu melakukan citasi secara manual. Jadi itu memudahkan kita juga, sama seperti menggunakan nominal di pengembangnya itu beda. Nah, kelebihan dari Zotero ini Bapak Ibu sekalian, jadi Zotero langkah-langkahnya ya yang harus dilakukan itu adalah download Zotero seperti biasa, kayak download Mendelin, download Zotero. Nah, Jadi sambil gimana Bu? Oke, nah ini ya download Zotero, masuknya di zotero.org ya, misalnya ya. Nah, ini kelebihan dari Zotero ini adalah dia bisa langsung terkonek dengan Mozilla, dengan Edge ya. Jadi nanti ada proses install untuk konektornya. Nah, ini kenapa bisa kita lakukan seperti ini? Jadi ketika nanti Bapak Ibu misalnya masuk ke dalam Google Scholar, nah di dalam Google Scholar itu kan banyak sekali referensi-referensi yang bisa kita ambil. Nah, tetapi kalau misalnya menggunakan Zotero, ketika kita sudah terkonek dengan Chrome-nya, maka kita bisa langsung checklist ya, file-file mana saja yang mau kita pilih yang akan kita masukkan ke dalam Zotero ini. Nah, kita coba dulu. Nah, ini ya maksud yang saya sampaikan tadi. Nah, ini saya sudah melakukan proses koneksi Zotero dengan Google Scholar melalui Chrome. Gitu ya, dimana kayak ininya taunya yang sudah ada tanda Z di sini. Jadi Zotero konektornya itu sudah terhubung. Nah, ketika saya sudah terhubung di Zotero konektor, kemudian mungkin alangkah baiknya, nah ini dia ya, ketika sudah terhubung maka kita bisa langsung checklist ya, checklist yang mana saja sumber-sumber referensi yang mau kita ambil. Nah, ini saya masuknya di Google Scholar. Oke, mungkin alangkah baik kita langsung praktek aja ya Bapak Ibu sekalian ya, supaya nggak bingung ya. Langsung praktek di Zotero-nya. Sudah terlihat Bapak Ibu, saya sudah masuk ke halaman Zotero. Di sini zotero.org. sudah Sudah ya, saya ulang dari awal. Nah, begini ya Bapak Ibu sekalian tampilannya. Kemudian silakan klik download. Nah, ketika klik download, maka kalau misalnya kita pakai Windows, silakan langsung lakukan download ya. Kalau pakai Linux dan yang lainnya itu ya disesuaikan saja, pilih gitu ya, yang mana yang mau yang mana yang sesuai dengan laptop yang sedang kita gunakan ya. Klik download. Nah, kemudian proses download nanti seperti biasa kita lakukan. Kemudian install Chrome Connector, Zotero Connector for other browser. Nah, jadi klik juga di sini supaya nanti bisa terhubung dengan Chrome-nya. Oke, misalnya saya klik di sini ya, download. Oke, saya klik di sini.
atas ini. Ya, step to zero. Ini Bu, layarnya tidak bergerak. Oh, yang tidak bergerak. Itu bergerak kok. Ada bergerak saya lihat ya. Bergerak ya. Mungkin tadi Mungkin masih sana kurang sinyal kayak sana tuh Bu. delay ya, mungkin ya. Ya. Nih, di Google Scholar ya.
karena saya tadi lagi membuka Mendeley, jadi dia nggak bisa satu, misalnya kita lagi kerja, dua-duanya kita buka itu nggak bisa, jadi harus kita tutup dulu satu, kita tutup dulu Mendeley ketika kita mau beralih ke Zotero. Oke, Zotero. Sprint. Ya, sebentar Ibu. Oke, sudah terlihat ya tampilan Zotero-nya? Nah, oke. Nah, di sini saya mau menjelaskan Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini kita bisa membuat di new collection ini kita bisa membuat folder-foldernya. Ini kelebihannya adalah di Zotero ini kita bisa membuat folder-folder masing-masing sesuai dengan referensi yang mau kita ambil ya. Misalnya kita melakukan penelitian ada dua variabel. Pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa. Berarti kan ada dua variabel yang harus kita cari tentang motivasi belajar dan hasil belajar siswa. Jadi kita supaya nggak bercampur-campur nih referensi yang kita ambil, maka alangkah bagusnya kita buat folder sendiri ya. Ini berarti folder tentang hasil belajar. Tadi kita nyari apa ya di Google Scholar? Ada Merdeka Belajar. Merdeka Belajar. Oke. Nah, jadi ruang Merdeka Belajar itu sudah ada di sini. Nah, coba kita lihat. Nah, ini saya udah masuk ke Google Scholar ya. Merdeka Belajar tadi saya sudah cek checklist, kemudian dia masuk di dalam folder Merdeka Belajar. Kita bisa memilih ini mau kita simpan ke mana, ke folder Merdeka Belajar atau folder manajemen pendidikan. Saya pilih di folder Merdeka Belajar. Dan ini masih dalam tahap proses menyimpan. Ketika dia sudah berwarna merah terang seperti ini di PDF-nya itu, maka ini sudah tersimpan di Zotero-nya. Tapi kalau misalnya masih abu-abu seperti ini, maka ini masih dalam proses saving ya, proses menyimpan di folder Merdeka Belajar. Oke, ini sudah disimpan semuanya. Dan coba kita masuk ke Zotero. Lagi azan ya. Oke, apa kita berhenti dulu mendengarkan suara azan? Oke,
Udah bisa kita lanjut ya Bapak Ibu? Ya. Ya Bu. Oke baik. Nah jadi di sini di Zotero yang kita klik tadi melalui Google Scholar itu sudah masuk sini, Ibu sekalian. Ya sudah tersimpan di dalam database Zotero, gitu ya, di dalam folder mereka belajar. Oke. Kemudian bagaimana literatur-literatur ini, sumber-sumber referensi ini kita masukkan ke dalam Microsoft Word tulisan kita ya. Ketika klik di sini, ketika kita klik maka di sini sebelah sini sudah jelas ya, sudah jelas ini berarti hasil dari artikel dari conference paper. Ya, berarti ini posting ya, dalam bentuk posting. Mainland Sawet yang menulis, judulnya Merdeka Belajar di Tengah Pandemi COVID, tapi publishernya itu tidak jelas siapa gitu ya. Nah, apakah kita bisa menambahkan? Bisa Bapak Ibu. Jadi kita bisa menambahkan kalau misalnya mau lebih detail lagi, caranya bagaimana? Ya caranya kita cari tahu tentang artikel ini. Nah di sini kita bisa menambahkan apabila masih belum sempurna. Nah kemudian begitu juga dengan yang ini, dan yang terakhir. Nah selain dari ini tadi kan saya mendapatkan sumber referensinya itu dari Google Scholar. Nah selain dari Google Scholar, ternyata melalui Zotero ini kita juga bisa memasukkan. Oke, sebelum memasukkan itu ya, yang ini dulu. Nah misalnya artikel yang ini, kita mau membuat catatan terkait dengan artikel ini supaya nggak lupa gitu ya. Artikel ini berbicara tentang apa. Nah kemudian kita bisa membuat catatan itu, klik di note add. Nah berarti kita buat catatan di sini adalah artikel ini membahas tentang Merdeka Belajar di kampus ya, bla 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 bla. Jadi keterangan terkait dengan artikel ini kita bisa menambahkan ya di ini. Nah jadi di sini langsung muncul ya. Nah kemudian begitu juga dengan yang lain. Oke. Nah sekarang saya coba menambahkan dari berita online ya. Selain dari Google Scholar, ternyata sumber referensi dari berita online juga bisa kita tambahkan ke dalam Zotero ini. Oke, saya coba buka dulu berita online-nya. Tribun Sumsel ya, misalnya. Tribun Sumsel. Oke, tribunSumsel.com. Misalnya tentang apa ya? Bullying. Oke, kita cari bullying. Ya. Ada nggak berita tentang bullying nih? Ternyata ada nih banyak ya. Siswa berkebutuhan khusus jadi korban bullying. Teman. Oke, kita klik yang ini beritanya. Nah, ini beritanya ya tentang bullying ya. Nah, bagaimana berita tentang bullying ini mau kita masukkan ke dalam Zotero sebagai sumber referensi kita. Nah, klik
Zotero latihan ya. Oke, nah ini sudah ada tulisan. Anggap aja ini tulisannya itu tulisan yang sesuai dengan referensi yang kita masukkan. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat di mana kita bisa mengambil ataupun bisa terhubung dengan Zotero. Nah, ternyata ketika kita sudah install, maka Zoteronya itu sudah muncul di sini. Ya, sudah muncul di sini. Kemudian tinggal add. Nah, klik di bagian sini, classic view. Classic view itu tujuannya apa? Supaya kita bisa melihat ya tampilan Zoteronya. Nah, misalnya tentang tulisan yang tadi rujukannya ke yang ini, kemudian oke. Ya, Susilawati sudah muncul Susilawati. Kalau yang ini add citation juga, klik di sini classic view. Ini sumbernya dari laman berita Tribun News misalnya ya. Kemudian yang ini juga demikian, classic view misalnya dari sini. Oke, nah kemudian di daftar pustakanya tinggal kita buat add bibliografi. Itu ya, langsung muncul daftar pustaka, add bibliografi apapun yang sudah kita himpun di dalam sumber referensi di atas, maka di daftar pustakanya itu muncul, Bapak Ibu sekalian. Oke, jadi sebenarnya penggunaan Zotero dengan Mendeley itu hampir sama ya, hampir sama. Oke, Bapak Ibu sekalian, nah, jadi kira-kira sekarang ya tinggal beberapa menit lagi waktunya. Saya buka tanya jawab ya, mungkin Bapak Ibu sekalian mau bertanya terkait dengan Zotero ataupun Mendeley. Ya memang kita harus latihan dulu ya. Kalau misalnya belum latihan, maka bingung mau bertanya apa. Tapi ketika kita sudah latihan, sudah mencoba, proses kita mencoba itu pasti akan banyak pertanyaan, ya, banyak pertanyaan dan ya boleh silakan Ibu Sri. Ya Bu, tadi kan saya coba lagi Bu yang Mendeley. Jadi saya uninstall semua Mendeley reference sama Mendeley desktop tadi, kemudian install baru. Nah, ketika proses install baru masih diminta email Bu. Jadi saya coba tadi masukkan, bisa di ini apa? Diinstal ke desktopnya bisa. Terus bisa untuk langsung login ke Microsoft-nya. Oh bisa ya? Sudah bisa Bu. Ya baik. Tapi ya saya belum pernah menggunakan gitu Bu. Ya nggak masalah Bu, yang penting kan proses installnya sudah selesai. Nah sekarang tinggal kita latihan, perbanyak latihan supaya tulisan-tulisan yang kita hasilkan juga berkualitas, bermutu gitu Bu ya. Atau Ibu mau mencoba untuk sharing, Ibu Sri? Mungkin sharing tampilan aja Bu ya. Iya boleh Bu ya, boleh. Ini masih disable. Ya Ibu Lili, mohon bantuan Ibu Lili untuk Ibu Sri Perwati. Mungkin seperti itu ya tampilannya. Ya, oke, ya sudah berarti sudah berhasil. Tinggal kita coba, Ibu, misalnya buat aja tulisan dulu. Ya apa saja Bu, atau ketik asal aja dulu. Kalau saya copy aja Bu ya bisa. Ya boleh, boleh. Kemudian ini
saya klik Bu ya, Ya. apa mungkin karena dia hanya berkedip gitu, apa mungkin karena hanya terkendala jaringan, bisa Ya. terkendala jaringan, atau karena buka dua gini. Saya kalau klik insert citation nanti akan muncul rumahnya go to Mendeley. Ini saya sudah ini Bu ya, sudah saya klik. Iya. Tapi hanya berkedip gitu Bu ya. Karena kan saya belum pernah berkedip ini kayak masuk keluar gitu. Ini wordnya product activation highlight. Kenapa ya? Ya. Boleh saya lihat Mendeley-nya dulu, Bu? Share Mendeley dulu. Enggak, Mendeley ya. Open Mendeley coba ya. Jika saya Mendeley-nya. Iya. Oke. Mungkin Ibu boleh keluar dulu dari Word ini. Kita ke desktop mungkin. Di desktop sudah muncul belum Mendeley-nya? Ini ada pertanyaan dari Pak Angga ya, sambil kita menunggu Bu Sri. Kita kan sedang belajar tentang Mendeley dan Zotero. Apakah sifatnya diutamakan untuk penggunaan aplikasi ini? Atau masih diperbolehkan jika saya memilih menggunakan fitur referensi bawaan Microsoft Word? Oke. Sebenarnya masalah utama atau tidaknya itu tergantung dari kita masing-masing, apakah mau menggunakan atau tidak gitu ya. Jadi Mendeley dan Zotero itu untuk memudahkan kita di dalam melakukan citasi. Kalau misalnya tadi Bapak sebutkan bahwa apakah boleh memilih menggunakan fitur referensi bawaan Microsoft Word, itu bagaimana ya Pak? Maksudnya saya kurang paham ya, maksudnya ini. Pak Angga? Tampilannya seperti ini. Oh ya benar-benar. Iya. Tidak benar, tetapi Ibu belum ada sumber referensi yang Ibu masukkan, makanya belum bisa tadi. Jadi di add referensi kosong itu. Iya, Oke, karena belum digunakan Bu ya. ya coba Ibu masukkan dulu sumber referensinya di add di atas, ya. Sebentar Bu, di close dulu ya. Kliknya itu di sini, di close dulu ya. Kliknya di sini di tanda panah kanan. Tanda panah kanan ini Bu ya. Ya, di add bukan, di add tapi di tanda panah ini. Ya, oke, di add file. Add file, pilih PDF ataupun sumber referensi yang sudah pernah Ibu download tugas yang kemarin. Tugas hari kemarin kan? Iya, tugas kemarin sudah ada tuh kayaknya. Nah, itu kan ada 5 ya Bu, masukin aja semuanya. Masukin aja semuanya. Iya. Oke, nah kan sudah masuk ya sumber referensinya. Nah, ini seolah-olah kita sudah membaca Ibu, sudah melakukan proses membaca ya terkait dengan literatur yang kita mau citasi gitu. Nah, ini kan Ibu sudah memasukkan. Nah, sekarang tinggal proses kita itu adalah bagaimana mencitasi dari Microsoft Word ke Mendeley. Nah, sekarang Ibu coba masuk lagi ke Microsoft Word. Bu ya. Iya. Oke. Tapi ini kenapa mesti pilot ya? Ini yang kayak gitu. Coba Ibu klik. Nah, ini. Terus ke sini ya Bu ya. Harusnya nggak kayak gitu tampilannya. Tapi coba aja dulu. Coba. Harusnya go to Mendeley gitu langsung. Iya, ini enggak mau. Terus sudah saya klik. Dokumen ini. Oh ini. Ini Bu. Langsung dia link ke dokumen ini langsung. Oh, sudah ya. Nah, kemudian
saya mau di sini. Nah, jadi kalau sudah go to Mendeley, Ibu tinggal klik PDF ataupun dokumen yang mana yang menjadi citasi Ibu. Kemudian setelah Ibu klik itu, di atas itu kan ada tanda kutip 2 ya, site. Ibu klik site. Ibu klik site. Kemudian nanti akan langsung kembali lagi ke Word. Ini saya klik satu Bu ya, PDF yang bisa coba Ya, satu ini ya. kemudian klik site. Site. Ya. Oh ya sudah ini. Nah, sudah ya. Nah, kan iya langsung connect. Coba Ibu enter, kemudian Ibu buat daftar pustaka di bawah. Seolah-olah kita udah masuk ke daftar pustaka ya. Daftar pustaka. Nah, oke, kemudian klik insert bibliografi. Nah, ini langsung masuk ya. Jadi Ibu tadi mungkin 2 kali ya. 2 kali ya, karena Ini boleh tadi 2 kali. Ya, boleh dihapus dulu 1 Bu. Karena kan di atas cuma ada 1. Ya, oke, dihapus. Nah, misalnya Ibu gayanya ya, gaya citasinya itu bukan apa. Yang diminta oleh teman jurnal kita itu bukan apa. Nah, Ibu bisa pilih di style. Di atas itu kan ada style. Nah, Ibu bisa pilih. Ibu sesuaikan saja dengan permintaan. Ibu bisa pilih yang manapun. Ini boleh Bu. Boleh, silakan. Nah, jadi dia akan berubah secara otomatis sesuai dengan gaya citasi kita yang mana yang mau kita rujuk. Nah, itu Ibu. Nah, Ibu sudah berhasil. Alhamdulillah. Alhamdulillah berhasil kan. Ya. Coba-coba Bu. Coba-coba, alhamdulillah menurut saya senang sekali ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang lainnya juga berhasil seperti Ibu Sri Purwati. Ya, alhamdulillah. Saya stop share Bu ya. Ya, boleh. Nah, ini Bapak Angga ya, Pak Angga Afriansyah. Maksud dari memilih menggunakan fitur referensi bawaan Microsoft Word itu bagaimana Bapak? Maksudnya Pak? Pak Angga masih ada? Oke, jadi sebenarnya menggunakan Mendeley ataupun Zotero itu ada pilihan ya, pilihan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu boleh menggunakan Mendeley, boleh menggunakan Zotero, atau tidak menggunakan sama sekali juga tidak masalah. Ya, jadi Mendeley atau Zotero itu adalah sebuah aplikasi yang memudahkan kita. Jadi dengan adanya Mendeley ataupun Zotero memudahkan kita menulis, ya. Jadi tidak lagi menggunakan secara manual. Jadi kalau kita udah tahu cara menggunakan Mendeley, jadi lebih mudah ya, lebih mudah ketika kita mencitasi sesuatu gitu ya. Sehingga kita tidak perlu lagi ketik satu-satu gitu ya. Biasanya kalau daftar pustaka hilang komanya aja itu udah salah gitu ya. Jadi kalau misalnya kalau kita udah menggunakan Mendeley ataupun Zotero, maka secara otomatis bisa langsung terinput dengan paripurna ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, ya berhubung waktunya saya sudah mau selesai ya. Saya punya sedikit oleh-oleh ini buat Bapak Ibu sekalian terkait dengan tugas nih ya. Tugas ini adalah sebagai bentuk latihan ya, bentuk latihan dari Bapak Ibu kalau misalnya mau lebih menguasai tentang Mendeley ataupun Zotero, ayo kita latihan ya. Kita latihan melalui apa yang melalui tugasnya ya. Jadi silakan menggunakan reference manager, boleh Bapak Ibu pilih salah satu, boleh pakai Mendeley, boleh pakai Zotero ya. Jadi bagaimana langkah-langkahnya nih Bapak Ibu, silakan ikuti seperti Bu Sri tadi ya. Bu Sri tadi ya, jadi yang dikumpulkan apa? Yang dikumpulkan adalah Microsoft Word-nya ya. Tulisannya sudah di Word, yang sudah disitasi ya, boleh menggunakan Zotero ataupun Mendeley. Nanti itu saja yang dikumpulkan ya Bapak Ibu sekalian. Nanti tulis detail Bapak Ibu, nama, kemudian tugas Mendeley ataupun Zotero. Ya, kemudian dibagikan ke dalam link yang kemarin ya. Link kumpul tugasnya sama seperti yang kemarin, dikumpulkan saja di link yang kemarin. Oke Bapak Ibu sekalian, Pertanyaan Bu. ya silakan. Mengenai kan tadi kan kita dulu di jurnal yang sudah ada akreditasinya seperti itu. Kalau kita dari misalnya semacam slide atau ada jurnal tapi nggak terakreditasi, apakah juga bisa digunakan di Mendeley gitu? Bisa, di Mendeley itu apapun bisa Bu, bisa buku, bisa jurnal ya, ya semuanya bisa. Tetapi formatnya itu memang sudah harus dalam bentuk PDF ya. Sistemnya itu dalam bentuk PDF. Jadi
mengucapkan eh, permintaan maaf apabila dalam proses pembelajaran kita pada hari ini itu banyak kendala-kendalanya ya, baik terkait dengan jaringan maupun artikulasi saya mungkin yang kurang jelas ya, tapi saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Semoga bisa bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian dan bisa dijadikan sebagai bahan untuk kegiatan-kegiatan menulis ataupun publikasi ke depannya untuk memudahkan kita semuanya. Oke Bapak Ibu, saya izin pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ibu izinlah kami Terima kasih Bu. ya dan sudah habis Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Fadila. Terima kasih. Izin Bapak Ibu yang ingin nonton ulang di channel YouTube aku ya? Belum diupload. Live.